Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 MIPA 5, semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Dika Rahma Fauziah, kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Dika. Di sini saya peserta magang 3 dari program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya ditugaskan untuk mengajar kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi sistem sirkulasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kalian bisa mengisi presensi terlebih dahulu pada link Google Form. Sebelum memasuki pada pembelajaran inti, sebelumnya kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menganalisis komponen penyusun darah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mekanisme proses pembekuan darah. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian jantung. Dan yang keenam yaitu siswa dapat membedakan pembuluh darah vena dan pembuluh arteri. Masuki subbab yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah 2 kali melewati jantung. Selanjutnya yaitu fungsi pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sebagai transportasi. Makanan, garam, mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua yaitu sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang keempat yaitu berfungsi sebagai penyangga atau buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada komponen penyusun darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan berwarna bening kekuningan, mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Plasma darah ini terdapat dua penyusun utama, yaitu ada protein plasma dan bahan campuran kompleks. Protein plasma sendiri terdapat 3 jenis, yaitu 3 jenis protein plasma utama, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin ini merupakan protein plasma yang terbanyak, sekitar 55% sampai 60% dari jumlah protein plasma yang disintesis di hati, dan bermuatan negatif yang sangat kuat untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah. Yang kedua yaitu globulin, membentuk sekitar 35% protein plasma. Yang ketiga yaitu fibrinogen, membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di hati dan berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Bahan utama yang kedua dari plasma darah yaitu bahan campuran kompleks. Plasma darah mengandung bahan organik antara lain glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino.
Komponen penyusun darah yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya yang disebut sebagai bikonkav, berdiameter 7,65 nanometer dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Satu tetes darah kira-kira setara dengan 50 milimeter kubik atau 50 mikroliter. Fungsi eritrosit ini yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin ini mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin. Nah, pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis, terjadi di sumsum merah tulang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Produksi eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Untuk komponen penyusun darah yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus, berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Yang keempat yaitu sel darah putih atau leukosit. Jumlah normal leukosit ini di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Setelah diproduksi di sumsum merah tulang maupun sumsum kuning tulang, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Leukosit di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan, bergantung pada kondisi leukositnya. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah ini terjadi apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Yang pertama yaitu protrombin, senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Yang kedua yaitu fibrinogen. Protein plasma yang disintesis di hati dapat diubah menjadi fibrin. Selanjutnya yaitu ion kalsium, merupakan ion anorganik dalam plasma, serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium ini diperlukan pada setiap proses pembekuan darah. Yang keempat yaitu tromboplastin atau trombokinase, protein plasma atau enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Enzim ini merupakan faktor antihemofilia. Yang kelima yaitu vitamin K. Vitamin ini sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati, diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka pembekuan darah akan berkurang. Selanjutnya yaitu golongan darah.
Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel dalam darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah. Maka antigen disebut juga sebagai aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Golongan darah ini yang pertama yaitu digolongkan berdasarkan sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi aglutinin tipe anti-A dan tipe anti-B. Di dalam plasma darahnya, penggolongan darah sistem ABO dapat dilihat dalam tabel yang terdapat dalam PowerPoint. Yang kedua yaitu penggolongan darah sistem rhesus. Penggolongan darah sistem rhesus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Setelah melakukan riset dengan menggunakan darah kera rhesus, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem rhesus berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut RH+ atau rhesus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut RH- atau rhesus negatif. Individu RH- atau rhesus negatif tidak memiliki aglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah RH+ yang mengandung antigen RHD. Golongan darah sistem rhesus dengan unsur aglutinogen atau antigen dapat dilihat pada tabel yang terdapat dalam PowerPoint ini. Selanjutnya yaitu uji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan menggunakan serum. Uji golongan darah sistem ABO menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Sementara itu, untuk uji golongan darah sistem rhesus menggunakan serum anti-D atau anti-Rho. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Selanjutnya yaitu transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipen semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipen universal karena tidak memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut dengan resipen. Pada saat transfusi darah diberikan plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipen sehingga aglutinin atau antibodi donor tidak dapat menyebabkan aglutinase atau penggumpalan. Namun,
Agglutinogen atau antigen pada sel donor sangat penting dalam transfusi. Jika golongan darah donor tidak cocok dengan golongan darah resipen, maka agglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipen akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya, pembuluh darah kecil akan tersumbat dan terjadi hemolisis yang akan melepaskan hemoglobin ke dalam aliran darah. Hemoglobin yang terbawa ke tubulus ginjal akan mengendap dan menutup tubulus. Akibatnya, ginjal menjadi tidak berfungsi. Yang selanjutnya yaitu organ peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Untuk bagian-bagian dari struktur jantung, kalian bisa melihat dalam tampilan PowerPoint. Jantung ini merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa ini 220-260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Perikardium ini merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil, mengandung cairan perikardial, serta melekat pada diafragma, sternum, dan pleura. Pleura ini lapisan pembungkus paru-paru. Nah, dinding jantung ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu epikardium. Epikardium ini terdapat pada bagian luar yang menutup permukaan jantung, tersusun dari lapisan sel-sel mesotelium yang terdapat di atas jaringan ikat. Yang kedua yaitu ada miokardium. Miokardium ini terdapat pada bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Ketebalan miokardium ini pada tiap ruangan jantung bervariasi. Yang ketiga yaitu ada endokardium. Endokardium ini terdapat pada bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Endokardium melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Jantung ini memiliki 4 ruangan, yaitu atrium yang disebut sebagai serambi kanan dan kiri, serta ventricle atau bilik yang terdapat bilik kanan dan kiri. Yang pertama yaitu terdapat atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum intestatrial. Namun, pada janin antara atrium kanan dengan atrium kiri terdapat lubang yang disebut foramen oval. Dinding atrium relatif tipis. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sementara itu, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Yang kedua yaitu ventricle. Ventricle kanan dan kiri ini dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventricle ini berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Yang ketiga yaitu terdapat katup jantung. Katup jantung ini terdiri atas katup trikuspid dan katup bikuspid, yaitu katup mitral. Nah, selanjutnya sistem pengaturan jantung. Jantung memiliki sifat otoritmisitas, yaitu mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Sel-sel jantung ini yang mampu melakukan otoritmisitas terletak di tempat-tempat yaitu terdapat di nodus sinoatrial, suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Yang kedua yaitu nodus atrioventricle, suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septrum.
Yang ketiga yaitu berkas His atau berkas atrioventrikel. Sel-sel khusus yang berasal dari nodus dan masuk ke septum antarventrikel. Yang keempat yaitu serat Purkinje. Serat-serat halus terminal yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel. Serat Purkinje ini memiliki potensial aksi 20-40 denyut per menit. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah ini utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Untuk yang pertama yaitu arteri. Arteri ini berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunika eksterna, yaitu lapisan terluar, tunika media, lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Yang ketiga yaitu tunika intima, lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Yang kedua yaitu pembuluh kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh rambut. Pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus berdiameter sekitar 0,008 mm, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Yang ketiga yaitu pembuluh darah vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena seperti pada dinding arteri, tetapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit dan jaringan ikat fibrosa berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang, menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, serta memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena ini terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu vena cava superior. Vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Yang kedua yaitu ada vena cava inferior. Vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Yang ketiga yaitu vena pulmonalis. Vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah pada manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah pulmonalis ini yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspid tertutup, dan katup semilunar arteri paru-paru terbuka, sehingga darah kaya karbon dioksigen dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru ini darah melepaskan karbon dioksida.
darah mengambil oksigen di paru-paru. Dan darah kaya oksigen ini dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Ventrikel berelaksasi, lalu katup bikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventrikel kiri. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah dari jantung, diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup bikuspidnya tertutup. Katup semilunar aorta terbuka sehingga darah kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Dan darah kaya oksigen ini dibawa oleh arteri, diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah ini melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Dan darah kaya karbon dioksida ini dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, sehingga ventrikel relaksasi dan katup trikuspid terbuka, sehingga darah mengalir ke ventrikel kanan. Untuk diagram sistem peredaran darahnya, kalian bisa melihat pada tampilan PowerPoint. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan forum diskusi dalam WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.